Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Wahyu Tritania dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Di sini, saya akan membagikan sedikit pengalaman saya mengenai praktek pengalaman lapangan yang telah saya lakukan pada gelombang 3 pada tahun 2021. Di mana pada tahun ini pelaksanaannya masih dilakukan secara virtual dari rumah. Saat ini, saya telah melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau PPL di salah satu usaha home industry di Kabupaten Jombang. Usaha tersebut bergerak dalam bidang kerajinan yang bernama Usaha Home Industri Anyaman Bambu Bapak Samian. Usaha tersebut terletak di Desa Sukomulyo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Anyaman merupakan serat yang dirangkai hingga membentuk suatu benda yang dapat digunakan seperti hiasan dinding, kursi, atap rumah, dan lain sebagainya. Untuk bahan yang digunakan adalah bambu, rotan, mika, paku, dan cat. Sedangkan alat yang dibutuhkan masih tergolong sederhana, seperti gergaji, golok, dan pisau. Terdapat dua karakteristik desain produk pada usaha ini, yaitu yang pertama adalah jenis kerajinan bambu yang original. Artinya, kerajinan yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan bambu dengan proses yang lebih cepat dan sederhana. Sedangkan yang kedua adalah jenis kerajinan yang telah mengalami pengembangan dan telah dikombinasikan dengan rotan atau mika dengan desain yang unik, menarik, serta proses yang lebih lama dan rumit. Dalam proses pembuatannya dengan bahan baku utama yaitu bambu yang diperoleh dengan cara membeli pada penjual bambu atau biasa disebut dengan pengepul. Selanjutnya, bambu tersebut dipotong sesuai ukuran, ditipiskan, dicat untuk kerajinan-kerajinan tertentu, kemudian dijemur. Setelah itu, sampailah pada proses menganyam. Sejarah awal berdirinya lembaga usaha home industri anyaman bambu tersebut yaitu usaha yang didirikan oleh sepasang suami istri dari Bapak Samian dengan Ibu Supiyatun yang dikelola secara mandiri oleh mereka.
Pada sekitar tahun 1981, mereka membuat usaha anyaman bambu tersebut dengan modal awal sekitar Rp10.000 pada zamannya. Lalu dikelola hingga menjualnya di pasaran, berkeliling dari desa ke desa dan dari mulut ke mulut. Usaha tersebut memiliki visi serta misi, yaitu visinya adalah memilih bambu yang berkualitas agar dapat menghasilkan barang yang memuaskan. Sedangkan misi dari usaha tersebut adalah mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pembeli. Permodalan, diketahui bahwa pengrajin pada umumnya menggunakan modal sendiri dan belum memanfaatkan pinjaman perkuatan modal usaha dari bank. Hal tersebut terjadi dikarenakan terjalinnya kepercayaan yang cukup baik antara si pengrajin dengan penjual bambu atau biasa disebut dengan penjual, dan antara si pengrajin dengan tenaga pemasarnya. Lalu, untuk penentuan harga jual produk dilakukan dengan memperhitungkan harga bahan baku yang telah digunakan, lama waktu yang dibutuhkan, serta tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Berlaku pula pada harga pasar, sehingga produk yang dijual memiliki standar harga yang dapat disepakati secara bersama. Usaha dari home industri Bapak Samian ini termasuk usaha yang kreatif, dengan beberapa komponen biaya bahan baku tidak menjadi patokan mutlak dalam penentuan harga jual beli. Namun, lebih ke lama waktu dalam pengerjaannya, tingkat kesulitan, dan desain dari produk anyaman bambu tersebut. Sama dengan UMKM lainnya, usaha home industri anyaman bambu Bapak Samian juga terkena dampak adanya pandemi COVID-19, seperti tidak dapat lagi mempromosikan produknya secara langsung. Yang biasanya beliau berkeliling dari desa ke desa, kini tidak dapat dilakukan, dan para pelanggan pun otomatis berkurang. Namun, dari Bapak Samian sendiri pernah berkata bahwa beliau tidak berputus asa, tetap berusaha, dan tetap melakukan promosi lewat media sosial, salah satunya seperti Facebook, agar tetap dapat memasarkan produk kerajinan anyaman bambu tersebut. Jadi, dari hasil pengalaman praktek lapangan atau PPL saya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa usaha tersebut sudah memiliki jangkauan pasar yang begitu luas, produk yang bervariasi, juga harga sesuai dengan pasaran. Jadi, diharapkan semoga usahanya semakin maju dan berkembang. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.